Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat lembaran SPPD perjalanan dinas secara otomatis. Sebagai contoh seperti ini maksudnya. Artinya kita tidak mengisikan data-data pada lembaran SPPD ini secara manual. Nah, kita tinggal pilih nomornya, maka data SPPD itu akan ganti secara otomatis. Caranya, mari sama-sama kita simak. Yang pertama, kita harus menyiapkan dulu form atau belangko format lembaran SPPD itu. Ini kosong. Lalu yang kedua, kita membuat set, kita kasih nama aja database atau isian dari data-data yang bakal dimasukkan dalam form SPPD. Ini sudah saya siapkan apa saja yang ada di form SPPD itu kita tuangkan, kita buat kolomnya di dalam database-nya. Yang pertama jelas nomor SPPD. Nah, nomor ini otomatis sesuai nomor urut. Kalau di sini kita isi 3, di sini juga akan 3. Nah, ini cara membuatnya cukup sederhana. Sama dengan tanda petik dulu kita masukkan angka bakunya atau form bakunya 094 garis miring 00 tutup petik. Nah, lalu selanjutnya kan kita ngambil dari sel sebelahnya. Maka dan kita klik sel sebelahnya. Dan lagi kita masukkan form yang bakunya lagi, petik kode desa atau kode instansi, tutup petik. Nah, cukup seperti itu kan kawan caranya ya, bisa dilihat di sini. Ini caranya, kita pakai karakter N atau dan. Jadi di sini ini semuanya sudah tergantung pada sel sebelahnya. Kalau kita masukkan A, dia juga akan A. 1 juga akan 1. Jadi kita copy aja ke bawah sampai berapapun, terus kita masukkan angka 100, dia juga 100 kan kawan ya. Tuh. Ini kita buat angka 4, dia juga akan jadi angka 4. Nah, ini sudah ada tiga contoh data yang melakukan perjalanan dinas sampai ke pengikut-pengikutnya kan kawan, sampai kepada kalau PA-nya ini selama pimpinan kita belum ganti atau kades belum ganti, jadi masih sama kan kawan PA-nya ya. Jangan lupa kolom ini kasih nomor untuk memudahkan kita membaca kolom yang keberapa yang kita baca dalam tabel. Di kolom keberapa, baris keberapa. Caranya seperti ini. Kita mulai. Kita berdasarkan pada L10. Kita membaca tabel, nanti membaca barisnya berdasarkan sel L10. Sama dengan VLOOKUP, artinya membaca tabel secara vertikal berdasarkan L10 titik koma yang dibaca tabel mana, kita blok tabel yang mau dibaca, klik tahan dan seret sampai akhir. Nah, sampai sini taruh, kita baca, nggak apa-apa sampai semua kan kawan, sebanyak-banyaknya, karena untuk menjaga data SPPD itu banyak. Nah, kalau tabel ini sudah kita blok dari A9 sampai C29 atau C290 nggak apa-apa, sebanyak-banyak, lalu kita kunci dengan menekan tombol F4 supaya tabelnya yang kebaca tidak pindah-pindah. Lalu kita titik koma yang dibaca kolom keberapa, berarti kan PA ini kolom ke-28. Jadi terjemahnya seperti ini, membaca VLOOKUP, membaca tabel secara vertikal berdasarkan sel L10. Yang dibaca adalah tabel A9 sampai AC29
kolom ke-28. Nah, baris keberapa tergantung dari L10 nya. Ini masih NA karena L10 nya belum kita isi angka. Kalau kita isi angka 3, artinya dibaca secara vertikal kolom 28 baris ketiga. Nah, baris ke-1 juga sama karena semuanya sama. Nah, terus sekarang nama pegawai yang melaksanakan sama rumusnya kan, bisa kita ketik atau kita copy saja dari sini karena rumusnya sama, hanya berbeda di sininya saja ya. Tapi L10 nya ini tetap jangan lupa-lupa, makanya L10 nya ini langsung kita copy, kita lepas, kita klik paste. Nah, sekarang nama pegawai yang melaksanakan ini di datanya kolom keberapa, yaitu nama pegawai kolom ke-4. Berarti di sini harus kita rubah angka 28 ini, kolom 28 ganti kolom ke-4. Diono, kita cek yang baris keduanya. Nah, begitu caranya. Selanjutnya sama caranya, tinggal copy paste aja kan kawan ya. Nah, kita lihat database-nya kolom ke-5. Lalu nomor SPPD kan kawan, jangan lupa nomor ini sama dengan, dan tambahkan rumus tadi, lalu sama dengannya kita hapus. Nomor itu kolom ke-2, kolom ke-3 masih BD. Nah, kalau kode rekening sesuaikan dengan rekening belanjanya saja kan kawan, lihat di DPA atau lihat di RAP. Pangkat golongan, kita lihat pangkat dan golongan kolom ke-6 kita rubah 6. Nah, terus jabatan kolom ke-7 kan kawan ya, kolom ke-7 tingkat perjalanan dinas, maksudnya tingkat perjalanan dinas itu ini kolom ke-8, dalam daerah atau luar daerah. Maksud perjalanan dinas tak urutkan, berarti kolom ke-9. Kendaraan yang digunakan 10 roda 4, tempat berangkat tadinya tujuan asal, lalu tempat tujuannya, lama perjalanan dinas, tanggal berangkat. Ini udah urutan kan kawan ya, berarti ke-14. Ini 15. Nah, pengikut pertama ini ya, tanggal lahir, berarti di sini 17. Lalu pengikut kedua 18, ketiga 19, sini 21. Nah, ini tanggal SPPD. Tanggal SPPD kita buat aja tanggal berangkat aja kan kawan, berarti kolom ke-14, berarti sama dengan ini sudah spasi dan kolom ke-14. Nah, sudah selesai. Lalu ini PA
nipnya ini sudah ada nipnya ke 29. Nah, berarti kita tambahin di depan ini, kita tambahin nip dan N. Nah, udah selesai yang ke lembar ke-1, kita cek. Nah, oh ini salah kan kawan ya, pengikut. Oh, ini salah, ini 19, ini 20, lalu sini 21, 22, 23. Nah, ini kan kawan ya, kita cek nomor 2, nah kosong. 3 nggak ada pengikutnya, 1 pengikutnya 3. Nah, itulah caranya kan kawan ya. Lalu untuk lembar belakang, biasanya SPPD itu untuk lembar belakang hanya kita print, kita kosongkan saja. Nah, jadi tidak ada isian, kita print, kita kosongkan. Langkah ketiganya, kita buat lagi, kita copy saja belakang ini, lembar halaman belakang kita copy lagi, lalu kita putihkan. Nih, kata apa, kita putihkan untuk di print ulang ketika kita sudah mendapatkan tanda tangan. Kalau ini kita samakan aja dengan yang depan tadi kawan-kawan ya, dengan ini juga kita samakan. Nah, lalu ini tujuan itu berarti sama dengan velg up. Ini bukan, nah L10 nya ini, tapi kan L10 ini, L10 nya ini kawan-kawan. Nah, ini berarti ini L10 nya yang ini dihapus. Nah, oke. Berarti L10 nya bukan L10 sheet belakang, tapi L10 sheet depan. Bisa dipahami ya. Pakai setting juga bisa, cuman kita harus mengkonekkan lagi L di sini, set sini dengan set depan tadi. Pada kita ribet, kita ambil set depan saja. Pembacaan tabelnya bisa jadi satu. Tujuan itu masuk dalam kolom 12 ya. Berarti di sini kita klik, kita ganti kolom ke 12. Ini tujuan. Lalu pada tanggal ini berarti rumusnya ini aja kita copy. Ini kolom ke 14 ada tanggal. Nah, ini sudah. Nah, ini sama dengan itu ya, kan tiba di pada tanggal berapa. Nah, terus ini yang menerima siapa kan kawan, ini jabatan yang penerimanya, yaitu kolom ke 27. Di sini kita klik 27, terus namanya ini adalah nama jabatan ini 25, nipnya 26. Ini kolom 25, nipnya kolom 26. Nah, oh ini masih ada, ini apa? Ini tanggal kembali kawan-kawannya, tanggal kembali. Ini sebetulnya ini adalah bisa nih kita ini ke
sini tanggal tibanya ada tanggal tiba ini, tanggal kembali. Yang belum ada di lembar belakang yang pertama ini. Jadi itu kawan-kawan. Oh baik, kita modif sedikit supaya ini tidak terkesan kita manual, kita pakai combo box ya. Menggantikan ini. Nah, combo box itu pakai developer. Nah, kalau di laptop rekan-rekan belum ada menu developer, caranya dari sini klik menu ini, kalau klik file option. Nah, ini di checklist ini kalau nggak ada checklistnya maka developernya tidak ada. Nah, maka kan nggak usah bingung, klik Excel option, show developer. Oke, lalu klik menu developer, pilih insert ya kawan-kawan. Lalu yang ini namanya combo box form control, kita gambar. Nah, ini fungsinya hanya untuk mengendalikan ini saja. Artinya ini kita klik baris berapa ini akan berubah angkanya. Caranya ini klik kanan, lalu klik form control untuk mengisikan formatnya. Kita tidak perlu coding program kan kawannya. Ini agak error, tunggu sebentar. Nah, muncul. Nah, input ring artinya apa yang mau diinputkan. Untuk itu kita inputkan dari database, kita ambil ini aja, nomor SPPD sebagai listnya. Nantilah 4 aja lah, tapi nanti kawan-kawan tergantung berapa banyak SPPD nya, atau jangan kita batasin sebanyak-banyaknya, blok sebanyak-banyaknya. Lalu selling ini ya, ini yang mau kita